Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan di pertemuan kedua hari ini, di mana kita akan membahas tentang metodologi pengembangan standarisasi. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan perihal materi kemarin? Silakan yang mau bertanya. Baik, kita lanjutkan saja sambil menunggu yang lain bergabung. Informasi sedikit untuk rekan-rekan sekalian terkait dengan pembelajaran offline yang di awal pertemuan, dua pertemuan kemarin, teman-teman masih bisa hadir, masuk setelah ada evaluasi. Ada evaluasi dan juga ada beberapa yang harus ditindaklanjuti terkait dengan diperpanjangnya masa PPKM di Provinsi Banten. Ini sudah perpanjangan yang ke-7, tidak salah. Sehingga untuk saat ini yang berjalan tatap muka atau pembelajaran offline diperuntukkan bagi mata kuliah praktikum saja, sehingga nanti untuk yang teori-teori saat ini dilakukan pembelajaran secara online. Sambil nanti dievaluasi kembali dalam waktu dekat ini, kalau memang kembali memungkinkan untuk bisa tatap muka secara keseluruhan, maka nanti mata kuliah teori pun akan dilaksanakan secara tatap muka kembali dengan pembatasan jumlah peserta yang hadir seperti kemarin. Seperti itu. Oke, baik. Yang bermasalah, PowerPoint-nya tidak bisa di slideshow. Coba kita buka dengan PDF-nya saja kalau gitu. Bentar, saya ganti dulu dengan PDF. Ini sudah absen semua ya yang hadir pagi ini. Ya, kemarin Bapak ada share terkait dengan program bantuan bagi mahasiswa yang berdomisili di Kota Tangerang. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang berdomisili atau ber-KTP Kota Tangerang, silakan diajukan ya, untuk pengajuan, karena ini bantuan dari Pemkot Kota Tangerang, lumayanlah bisa membantu rekan-rekan semua dalam proses pembiayaan kuliah yang penting di situ. Lebih jelas terlihat.
Baik, kita akan sedikit membahas tentang SDLC atau System Development Life Cycle, atau bisa dikatakan sebagai siklus dalam proses pembuatan suatu sistem. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana sini kita tidak bisa langsung serta-merta membuat suatu aplikasi. Tahapan-tahapannya seperti ini, dan ini selalu berputar. Jadi tidak selesai begitu saja. Ketika program selesai, maka selesai semua prosesnya. Tidak. Yang benar adalah di awal kita melakukan analis ya, sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh customer, dibutuhkan oleh user. Setelah kita kumpulkan data-datanya, baru kita mulai step yang kedua, yaitu melakukan desain. Nah, dari desain ini selanjutnya kita lakukan implementasi. Nah, selesai dilakukan implementasi, sudah jadi, maka perlu kita lakukan yang namanya maintenance, perawatan. Nah, ketika dalam perawatan itu, ini akan menemukan hal-hal yang baru, ya, permintaan-permintaan baru, atau mungkin juga ada permintaan yang aplikasi yang sudah jadi tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Itulah di maintenance ini yang perlu dilakukan untuk perubahan-perubahan. Setelah itu dilakukan perencanaan ulang terhadap aplikasi atau program yang sudah ada. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman ini kan meskipun basicnya di BI, ya, Business Intelligence, mana nanti akan lebih banyak berputar kalau memang teman-teman mau bekerja di dunia komputer ya, di teknologi informasi. Bekal utama di Business Intelligence ini adalah bagaimana pengolahan data. Ya, maka kemarin beberapa hari yang lalu teman-teman itu sudah banyak mulai belajar tentang database. Semester berikutnya nanti ke depan makin banyak lagi mata kuliah yang berkaitan dengan database. Ya, di semester 6 akan ketemu dengan namanya mata kuliah data, bagaimana kita mengolah data yang bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan jumlahnya, bisa jutaan data. Nah, itu yang akan teman-teman kelola ke depan. Jadi, konsen dari Business Intelligence adalah bagaimana teman-teman menjadi seorang analis yang bisa mengolah data, data-data yang dibutuhkan oleh customer atau end user istilahnya, untuk digunakan. Contoh kalau di dalam dunia e-commerce misalkan. Nah, teman-teman akan diminta mengolah data customer-nya. Di dalam e-commerce tersebut pasti punya customer, dan yang harus diolah adalah bagaimana kita memaintain customer tersebut, data-data customer yang banyak itu. Nah, itu yang kita harus olah, dan kita bisa memilih-milih berdasarkan gender, berdasarkan usia, sehingga pada saat kita memasang suatu iklan di e-commerce, kita bisa langsung petakan ini produk sesuai untuk level mana, ini produk cocok untuk gendernya apa, ya. Lalu di usia berapa. Nah, itu yang harus teman-teman olah, sehingga bisa dikatakan teman-teman nanti dalam bekerja di dunia teknologi informasi adalah sebagai support system dalam hal database. Nah, itulah yang nanti ke arahnya ke sana. Nah, kalau teman-teman masuk di dunia perbankan, itu lebih kompleks lagi datanya, ya, mengolah data customer, nasabah, ya, mengolah data nasabah itu kalau bank besar level nasional itu pasti jumlah nasabahnya juga bukan ribuan lagi, 10 jutaan. Nah, itulah yang harus diolah oleh teman-teman. Nah, harus kuat dalam hal analis. Nah, karena bagaimanapun gelar yang akan teman-teman bawa
kemanapun pergi adalah sarjana komputer. Luas memang ilmu komputer ini, tapi harus ada satu yang harus teman-teman kuasai, sehingga gelar sarjana komputer itu bisa bermanfaat, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan sampai nanti gelar sarjana komputer yang teman-teman pasang di belakang nama, ketika ada orang yang membutuhkan tenaga kita, ternyata kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi dari sekian banyak teori, ya ilmu-ilmu teori atau ilmu praktek yang teman-teman mendapatkan nanti dari sampai dengan semester 8, nah, harus adalah minimal 1-2 mata kuliah, ya, atau 2 pelajaran yang teman-teman bisa kuasai. Nah, di sistem informasi, karena program studinya adalah sistem informasi, yang ideal bagi teman-teman adalah menjadi seorang analis. Bagaimana kita bisa menganalisa, harus betul-betul matang, karena tidak mungkin seorang programmer handal tanpa dimulai dengan menganalisa. Programmer sehandal apapun, dasarnya mereka pasti akan melakukan analisa. Ya, itu tadi, ada yang menguasai atau mahir di bidang programmer, tapi dia lemah di bidang analis. Nah, kita harus bisa mengisi di bidang analis ini. Ya. Jadi dalam suatu tim development, ya, tim developer pembuatan program, itu ada divisi analis, pasti ada divisi analis. Ya, yang diisi oleh teman-teman dari sistem informasi memang pada umumnya di divisi analis ini. Karena memang lebih kuat lah teman-teman di sistem informasi terkait dengan menganalisa kebutuhan user ini. Nah, inilah tahapan proses sistem development life cycle, ya, dimulai dari analis, lalu setelah kita tahu kebutuhan user apa, lalu kita lakukan desain, baru kita implementasikan. Nah, selesai implementasi bukan berarti selesai kerjaan kita, tapi tidak sampai di situ, maka perlu yang namanya maintenance, perawatan. Kalau misalkan teman-teman punya satu aplikasi mobile di Android, kalau dalam waktu 3 bulan, misalkan seingat saya 3 bulan, kalau teman-teman tidak diupdate aplikasinya, tidak ada pembaruan aplikasinya, maka itu akan hilang di dalam Play Store. Ya. Nah, maka disinilah tujuannya maintenance, bagaimana kita melakukan perawatan terhadap aplikasi kita. Apakah kita lakukan pengembangan atau tidak, nah ini yang harus dilakukan di dalam proses maintenance. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita kembangkan di dalam aplikasi kita. Seperti itu. Nah, selesai maintenance, kita lakukan perencanaannya. Begitu terus sampai dengan kontrak selesai, sehingga kita selaku developer tidak meninggalkan hutang kepada user, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan konsep dasarnya adalah SDLC merupakan siklus pengembangan sistem. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini siklus dalam melakukan pengembangan sistem, di mana berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu inisiasi, analis, desain, implementasi. Nah, ini 4 kegiatan utama yang dilakukan di dalam sistem development life cycle ini, atau SDLC. Di mana setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan. Purpose-nya seperti apa, lalu hasil kegiatannya bagaimana. Ya. Jadi tadi selesai kita menganalisa, kita tahu tujuannya itu apa, kita membuat suatu sistem, ya, maka kita tahu prosesnya. Kita nggak akan mungkin memulai pekerjaan tanpa kita ketahui tujuannya apa. Kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa kita tahu arah tujuannya kemana. Maka itu yang sangat penting dari analis ini. Kita tahu kebutuhan user seperti apa, tujuannya apa, dia minta dibuatkan software,
Nah, dari situlah kita bisa melakukan suatu proses. Nah, dari proses itulah akan menghasilkan kegiatan tadi, kegiatan analis, kegiatan mulai dari perencanaan dan yang lain-lain sampai dengan produk itu selesai dibuat. Di mana SDLC ini didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Mungkin saat ini teman-teman belum terpikir mau kemana nanti setelah lulus kan itu. Ya, kembali lagi tadi, kalau memang teman-teman mau fokus dengan gelar yang didapat, ilmu yang didapat, ya minimal teman-teman menjadi seorang analis lah di dalam dunia komputer ini. Nah, ini sangat-sangat penting, bagian yang terpenting dari suatu proses pembuatan sistem. Nah, ini selanjutnya SDLC mencakup kebutuhan, requirement, permintaan, lalu ada validasi, pelatihan, kepemilikan, ownership-nya. Sebuah sistem informasi diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Kembali lagi, di sini dinyatakan bahwa SDLC itu mencakup kebutuhan. Kebutuhan siapa? Ya, kebutuhan dari usernya atau end usernya. Lalu divalidasi, selesai divalidasi, diberikan pelatihan kepada usernya untuk bisa menggunakan software yang dibuatnya. Lalu ditentukan kepemilikannya. Sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analis, desain, implementasi, dan perawatan software. Nah, inilah berulang kali dilakukan di dalam pembuatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan. Ini manfaatnya ketika kita menerapkan SDLC tadi, bagaimana kita mulai dengan analis, lalu dibuat ya tadi, didesain, dari analis, didesain, lalu diimplementasikan, maintenance, planning. Terus begitu sampai dengan benar-benar maksimal hasilnya. Ya, meskipun tadi saya katakan kalau software itu mau digunakan secara umum, kita upload di Play Store atau apapun bentuknya itu, maka itu nggak bisa berhenti di situ. Tapi kalau kita bicaranya adalah software yang ingin digunakan oleh perusahaan, selama kontrak itu masih ada, maka SDLC-nya harus terus tetap dijalani. Ya, tidak sampai program jadi diserahkan ke user, sudah selesai, tidak seperti itu. Tapi ada istilahnya after sales-nya seperti apa, bagaimana layanan setelah prosesnya jadi, ya, setelah programnya jadi, seperti apa layanan berikutnya. Nah, umumnya yang ditawarkan adalah tadi, layanan maintenance, seperti itu. Dan nah, dari maintenance itu akan muncul ide-ide tambahan-tambahan baru terhadap aplikasi. Maka itulah yang akan terus berputar, katakan di sini, akan menjadikan suatu sistem yang berkualitas tinggi. Ya. Karena tadi terus dilakukan inovasi yang berkembang terus. Nah, SDLC ini tidak hanya penting untuk proses produksi software saja, namun terlebih juga sangat penting untuk proses maintenance software itu sendiri. Jadi ini bagian yang penting, sangat penting dalam baik itu dalam proses produksi software maupun juga dalam proses maintenance software itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Kalau terkait definisi, nah ini definisinya dari beberapa ahli. Pertama dari O'Brien tahun 2000, di mana dikatakan SDLC adalah aplikasi penerapan dari penemuan permasalahan, ya, problem solving, yang didapat dari pendekatan sistem. System approach menjadi pengembangan dari solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis. Ini menurut O'Brien dari
di tahun 2000. Lalu yang kedua, menurut Turban di tahun 2003, SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. SDLC adalah kerangka kerja yang terstruktur yang berisi proses-proses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan. Artinya, menurut Turban di sini, ini merupakan metode pengembangan sistem yang terus bisa digunakan sampai kapanpun, ya. Jadi tidak berhenti di situ saja, karena semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya software, maka metode SDLC ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Tadi pentingnya SDLC ini. Mulai dari analis, desain, implementasi, maintenance, lalu planningnya direncanakan ulang, terus berputar seperti itu akan menghasilkan. Memang ini cara-cara tradisional, tapi ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sampai kapanpun kebutuhan sistem pasti akan menerapkan metode SDLC. Ada yang ketiga, SDLC ini merupakan salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dikembangkan. Ini menurut Azhar Susanto di tahun 2004. Jadi dari beberapa pakar, ada juga dari Indonesia yang membuat suatu kesimpulan tentang apa itu SDLC. Ini tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi yang diibaratkan sebagai kebutuhan utama dalam sebuah perusahaan untuk mendukung proses internal. Di informasi yang didapatkan dari proses analis, tahapan awal analisa, kita gali apa yang dibutuhkan oleh user, maunya seperti apa, maka itulah informasi yang kita dapatkan dari user. Lalu yang kedua, kekurangan mendapatkan informasi, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu. Nah, ini yang fatal ketika kita tidak bisa menganalisa dengan benar, menganalisa dengan baik, maka kita akan mendapatkan kekurangan informasi. Nah, dari kekurangan informasi ini akan berakibat fatal, yaitu tadi misalkan kalau keinginan membuat aplikasi, ketika informasi itu tidak utuh yang didapat, maka aplikasinya pun tidak akan sesuai dengan kebutuhan user tadi. Maka ini pentingnya analis. Lalu yang ketiga, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat. Kembali lagi, banyaknya informasi juga itu tidak baik juga. Kekurangan informasi fatal, akibatnya kebanyakan informasi pun sangat fatal. Jadi memang harus benar-benar kuat kalau teman-teman ingin menjadi seorang analis development. Ini harus kuat dalam menggali informasi kebutuhannya apa yang diinginkan oleh user. Jangan sampai kurang, jangan sampai juga berlebih. Tapi kadang memang ada seorang developer itu yang tujuannya mungkin baik, dia ingin memberikan nilai lebih kepada customer-nya, tapi kembali lagi, terkadang niat baik itu bisa saja disalahgunakan. Karena apa? Caranya yang salah. Si user hanya butuh aplikasi dari A sampai dengan I, karena saking baiknya si developer membuat aplikasi dari A sampai dengan Z. Nah, setelah I ke atas sampai dengan Z itu, ya tidak dibutuhkan juga oleh customer itu. Maka ya percuma juga dibuatkan aplikasi sampai sepanjang itu, sebanyak itu, tapi tidak digunakan, atau yang digunakan ya hanya tertentu saja. Kan umumnya misalkan di dalam suatu sistem itu kan dibutuhkan adalah yang terpenting transaksinya.
bagaimana transaksi di dalam sistem tersebut. Lalu yang kedua, dari sisi laporannya, ya, dari sisi laporan itu yang inti dari setiap kita membuat suatu sistem. Bagaimana transaksi yang terjadi di dalam sistem tersebut, lalu laporan yang dibuat. Selanjutnya, memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif guna menyiapkan langkah dalam menyediakan informasi yang berkualitas. Ya, ini tadi harus kita pahami dulu konsep dasar informasinya seperti apa. Ini manfaatnya, di mana memanfaatkan proses pengembangan sistem secara keseluruhan, mengurangi terjadinya kesalahan, dan seterusnya ya. Ini bisa dipahami oleh teman-teman sendiri dengan baik. Nah, tahapan-tahapan planning, apa saja yang harus dilakukan di dalam perencanaan? Yang pertama, memahami masalah-masalah yang ada sehingga bisa menetapkan arah pengembangan sistem yang ingin dilakukan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke perencanaan, sebelum kita berencana, maka kita harus pahami dulu permasalahan itu. Lalu mendefinisikan masalah agar lebih rinci dan jelas, menetapkan tujuan proyek, menetapkan ruang lingkup, membuat proposal usulan, menyetujui atau menolak proyek, ya, proses pengembangan sistem informasi. Nah, ini tahapan sebelum kita melakukan perencanaan. Jadi kembali lagi, analis di sini berperan setelah mendapatkan segala macam sumber informasi yang dibutuhkan, dipahami segala bentuk permasalahan yang ada, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh user apa saja, baru kita bisa melangkah. Karena tahapan-tahapan yang ada di sini, ya, ini semuanya pekerjaan yang dilakukan oleh analis seperti itu. Kembali masih dalam tahapan, di mana membuat mekanisme pengawasannya, segala macam, melaksanakan studi kelayakan, mendefinisikan mekanisme pembiayaan, ya, sampai ke pembiayaan, penjadwalan, pembentukan tim, yang manfaat-manfaat yang diperoleh, situasi yang telah dipahami dan dipersiapkan, semuanya bisa dibahas di sini, di dalam tahapan awal sebelum perencanaan dibuat. Nah, kalau tadi bagian pekerjaan analis itu berfungsi nanti dalam hal perencanaan, lalu apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan analis? Tahapan analisa apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam melakukan analisa, pertama adalah kita mengumpulkan data dan informasi. Kemarin teman-teman sudah jelas ya perbedaan data dan informasi. Jadi kita harus mengumpulkan itu. Lalu yang kedua, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang diperlukan seluruh para pengguna, baik itu hardware-nya, software-nya, network-nya, database-nya. Nah, ini kita gali kebutuhan-kebutuhannya. Lalu mendefinisikan kriteria kemampuan kinerja sistem informasi yang diharapkan. Membuat proposal usulan rancangan sistem informasi secara umum. Membangun prototipe yang sesuai atau memenuhi kebutuhan rancangan sistem informasi yang diusulkan, menentukan prioritas kebutuhan sistem. Tahapan-tahapan ini yang harus disiapkan sebelum kita melakukan analis. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari calon customer kita, atau user yang akan menggunakan produk kita. Setelah itu membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih, mereview rekomendasi yang diusulkan ya. Setelah tadi kita dapatkan semua informasinya, data-datanya, lalu kita membuat prototipe-nya. Ini bagian dari tim analis. Gambaran awal dari sistem itu seperti apa. Jadi sebelum dijadikan implementasinya, maka kita buatkan dulu prototipenya, gambaran kasarnya. Kalau di dunia multimedia itu dikenal dengan istilah storyboard, istilah storyboard. Jadi gambar kasarnya dulu seperti apa. Misalkan kalau mau membuat suatu game animasi, nah itu dibuatkan dulu.
sketsanya, bagaimana bentuknya, setiap partnya bagaimana, itu dibuatkan. Kalau di program, maka dibuatlah prototipe. Seperti apa tampilan layar utamanya, menu utamanya seperti apa tampilan, di mana letak menu login, di mana letak menu home, segala macam. Setelah kita login, lalu di mana menu transaksinya. Ya. Itu kita buatkan secara manual, ya, prototipenya. Tujuannya apa dari prototipe ini? Ya tadi, memberikan suatu gambaran secara, atau memberikan ilustrasi lah kepada customer, kepada user kita, bahwa nanti programnya akan seperti ini. Di mana menu loginnya tampilannya seperti ini, menu transaksinya seperti ini, menu laporannya seperti ini. Nah, dari gambaran atau ilustrasi awal ini, sehingga kita bisa memberikan kepercayaan kepada customer, yang memberikan keyakinan kepada customer, pada user, bahwa benar programnya sudah sesuai dengan keinginan user. Ya. Lalu yang kedua, mereview rekomendasi yang diusulkan oleh pihak manajemen, mempelajari dan menganalisa mekanisme proses, menyetujui atau menolak proposal, dokumen hasil analis terhadap kebutuhan sistem yang akan dilakukan sudah bersifat final. Ini tahapan-tahapannya. Lalu bagaimana kita dalam mempersiapkan desain atau perancangan? Apa yang harus kita lakukan atau kita siapkan dalam perancangan? Pertama, menetapkan beberapa alternatif konfigurasi sistem yang mungkin kita buat. Artinya, kita tidak bisa membuat satu jenis rancangan saja, satu jenis desain saja. Jadi kita harus bisa membuatkan alternatifnya sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Maka kalau di dalam manajemen sendiri kan kita diminta untuk dalam membuat perencanaan itu harus ada plan A, ya, plan A, plan B, dan seterusnya. Semakin banyak perencanaannya, maka akan semakin maksimal nanti hasilnya. Ya. Ketika kita terhambat dengan satu masalah ini, maka kita bisa jalan dengan perencanaan yang lain. Nah, begitu juga dalam desain. Ya. Dalam melakukan perancangan ini pun kita buat beberapa alternatifnya. Ya. Alternatif konfigurasinya harus kita siapkan juga beberapa itu. Jadi tidak hanya satu saja. Ketika misalkan rancangan A atau desain A ini disodorkan kepada customer, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, ya, maka kita bisa dengan cepat memberikan desain-desain yang lainnya, ya, tanpa harus menunggu waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu untuk mendesain ulang seperti itu. Jadi kita harus memberikan alternatif. Ya, kita siapkan semuanya lebih awal. Jadi menghindari kegagalan lah, ya, ketika tidak sesuai prototipe yang ditawarkan, maka kita bisa melakukan kita sodorkan prototipe yang lainnya tanpa membuang waktu customer menunggu lama. Lalu mengevaluasi masing-masing alternatif tersebut, menetapkan pilihan, seleksi alternatif terbaik, membuat proposal usulan implementasi, lalu membuat mekanisme pengawasan dan pengendalian, menyetujui atau menolak proposal implementasi. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, tahapan perancangan sistem informasi difokuskan ada 3 area. Yang pertama adalah user interface design. Ya. Ini isinya bagaimana tampilan utamanya, bentuk-bentuk formnya, ya, menu-menunya, reportnya, lalu dialog desainnya. Di mana di sini merancang sebuah kebutuhan antar muka sesuai dengan kebutuhan user dan mempertimbangkan tampilan serta warna yang digunakan untuk memenuhi standar usability. Artinya tampilan awal menu utamanya seperti apa user interface itu. Tampilan antar mukanya, bagaimana kenyamanan si customer melihat aplikasi tersebut. Jangan sampai dalam membuat aplikasi misalkan monoton, hanya satu warna saja.
di mana warnanya itu juga warna-warna yang cerah sehingga cepat membuat mata uh, lelah gitu kan, karena tadi sinarnya terlalu banyak, terlalu silau. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi tahapan awal bagaimana kita merancang user interface. Lalu yang kedua, bicara tentang data design, bagaimana database-nya, ya, data strukturnya. Merancang kebutuhan data yang digunakan untuk proses interaksi, proses transaksi pada sistem informasi, serta merancang atribut dan metadata yang digunakan dalam sistem database. Jadi, sini kita rancang. Kita nanti kita akan bicara di diagram UML nanti itu dengan kelas diagram, di mana kita bisa mendesain atau merancang struktur datanya. Lalu proses desain. Nah, di sini baru kita bicara tentang program dan prosedur desainnya seperti apa. Program jadinya bagaimana. Merancang fungsi dan model proses yang akan diimplementasikan ke dalam sistem informasi dan menetapkan alurnya. Itu di tahapan ketiga. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita rancang. Yang pertama adalah bagaimana tampilan user interface-nya atau tampilan antar mukanya yang dimunculkan oleh monitor itu seperti apa, desainnya menarik atau tidak. Ya seperti teman-teman lah, kalau melihat satu aplikasi yang desain atau warnanya monoton gitu saja pasti kan cepat bosan. Itu yang harus kita hindari. Jadi kalau kita dalam desain user interface itu kita harus bisa melihat psikologis dari usernya. Maka nanti ada satu mata kuliah khusus yang bicara tentang user interface ini, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di situ kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana pembuatan user interface. Lalu bicara yang kedua, pastinya adalah bicara tentang database, struktur datanya bagaimana. Yang ketiga, baru kita bicara tentang isi dari software yang akan kita buat. Nah, ini tahapan implementasi. Perancangan implementasi, itu tugas implementasi, jadwal implementasi, perkiraan biaya, penanggung jawabnya siapa. Jadi, apa yang harus dilakukan dalam tahapan? Itu pertama, kita harus membagi tugas tim-tim kita, siapa yang mengerjakan apa, dan seterusnya. Lalu bagaimana jadwalnya? Lalu perkiraan biayanya berapa dan siapa yang bertanggung jawab. Ya. Pengembangan dan uji coba software, menentukan kebutuhan pemakai, rencana pengembangan, ya, menulis program, uji coba program, pendokumentasian program, meneliti pemakai, install, dan penggunaan sistem. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Dalam uji coba software ini, usahakan dilakukan oleh pihak lain. Jadi jangan sampai kita yang membuat program itu, kita juga yang menguji cobanya. Artinya tujuannya kenapa dilakukan pengujian dengan orang lain, agar kita tahu kelemahan dari software kita apa ya. Setelah kita membuat program ini, membuat software ini, kita serahkan coba misalkan ke user atau ke divisi lain, berikan mereka untuk melakukan trial. Dari situlah akan kita dapatkan masukan-masukan terkait program kita, seperti apa kekurangannya, kelemahannya. Itu yang harus dilakukan. Sebenarnya banyak metode-metode pengujian, ya, ada black box system dan yang lain-lain. Itu salah satu bentuk pengujian sistem ini. Lalu penyiapan lokasi meliputi berbagai aktivitas dan penyiapan alat-alat sampai dengan lokasi di mana sistem siap digunakan. Memilih dan melatih pemakai, dengan training usernya, ini sangat-sangat penting. Jangan sampai jadi pekerjaan ya bagi kita tanpa melatih user. Setiap saat user berketergantungan dengan kita, itu yang salah. Jadi begitu kita selesai membuat program, maka program diserahkan ke user. Pada saat serah terima itu, maka perlu kita lakukan training kepada user dengan tujuan tadi user memahami cara kerja sistem tersebut sehingga tidak merepotkan kita. Kalau kita tidak menggunakan
training, pelatihan kepada user, maka ya siap-siap kita harus standby 1x24 jam yang akan diganggu oleh user setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada akan ya harus siap diganggu. Nanti nanyalah ini gimana kan, cara ngeprintnya gimana, cara membuat laporannya gimana. Itu masalah ketika kita tidak melakukan pelatihan kepada user. Lalu yang selanjutnya bicara tentang dokumentasi, menyiapkan dokumentasi proses pengamanan sistem dari awal hingga akhir. Ini perlu dicatat atau dilakukan pendokumentasian dari mulai proses analis sampai dengan implementasi seperti apa, lalu bagaimana di tahapan maintenance, perawatan, ya, dalam sistem pengujiannya seperti apa. Ini dokumentasi ini harus benar-benar dibuat, ya, sehingga kita tahu riwayat dari sistem yang kita jalankan ini. Nah, ini dalam dokumentasi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dokumentasi pengembangan yang berisi tentang penjelasan sistem, salinan output, input, file, database, flowchart program, dan hasil uji cobanya. Lalu dokumentasi operasi berisi tentang proses penjadwalan operasi, hasil akses file dan database, alat yang digunakan, keamanan dan penyimpanan file. Selanjutnya, dokumentasi pemakai berisi tentang mekanisme, prosedur manual, penggunaan sistem, dan materi pelatihan untuk user. Nah, ini dari sisi dokumentasi tahapan. Jadi kita ada 3 dokumentasi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dokumentasi pengembangan dari awal sampai selesainya. Lalu bagaimana dokumentasi proses atau operasinya. Dan yang ketiga adalah dokumentasi pemakaian. Ya, untuk si usernya bagaimana. Ya, proses pembuatan manual booknya bagaimana, nah ini yang harus diperhatikan dalam hal dokumentasi. Lalu dalam tahap uji coba sistem, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi beberapa tahapan, diantaranya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah walkthrough-nya, proses pengujian sistem dengan cara melihat kembali setiap langkah dari prosedur program yang ditulis. Jadi tahapan step by step-nya kita lihat, ya, dengan menggunakan tahapan walkthrough ini. Jadi kita lihat pernah terjadi apa dalam proses desain, itu akan terlihat di situ. Lalu ada tahapan selanjutnya sampai dengan implementasi itu dijalankan oleh user. Ketika ada trouble, ada permasalahan, maka kita bisa tahu, oh ternyata masalahnya ada di proses desain atau masalahnya ada di dalam proses analis. Kita tahu semua di situ. Yang ketiga, yang kedua, uji coba pemrosesan transaksi, di mana menggunakan data transaksi dummy untuk mengeksekusi program dengan tujuan untuk melihat apakah program dapat dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi bagaimana transaksinya kita uji cobakan juga prosesnya sampai dengan benar-benar running program tersebut. Selanjutnya adalah uji coba sesungguhnya, menggunakan data transaksi yang sesungguhnya untuk menguji fungsi yang sudah dibuat. Kalau tadi uji coba pemrosesan transaksi ini dengan data dummy atau data yang tidak real, maka di tahapan selanjutnya yaitu uji coba sesungguhnya menggunakan database yang sebenarnya akan digunakan pada saat transaksi ke depannya. Lalu ada lagi di dalam tahapan implementasi ini, yaitu konversi sistem dilakukan dengan cara, ya, pertama adalah konversi langsung. Dimana tujuannya adalah dengan mengganti sistem yang lama langsung dengan sistem yang baru, kebaikannya adalah biaya konversi tidak terlalu besar. Artinya di sini kita mengkonversi apa yang sudah ada, data yang sudah ada misalkan, atau program yang sudah ada pada program yang baru. Di sini bisa menggunakan metode konversi langsung. Jadi benar-benar kita ganti sistem yang lama dengan sistem yang baru. Atau yang kedua, ada konversi paralel, di mana dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang lama satu periode tertentu. Artinya yang lama tidak langsung diganti begitu saja, tapi jalan dulu yang lama sampai beberapa waktu tertentu, sambil berjalan juga sistem yang barunya. Itu dikatakan paralel, jadi saling menyambung ya.
Lalu yang ketiga adalah konversi bertahap. Dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul dari sistem secara bertahap dan urut. Risiko kegagalan karena penerapan sistem hanya terletak pada modul konversi yang awal saja. Ini di sini bertahap sesuai dengan kebutuhan mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Lalu konversi sebagian dilakukan secara bertahap pada satu lokasi sebagai percontohan dan jika berhasil dilakukan ke lokasi lain. Nah, ini sebagian di sini melakukannya tidak langsung dari proses input sampai dengan proses output. Jadi kita bisa melakukannya misalkan kita mau menjalankan inputnya dulu, bagaimana proses mengentry datanya. Setelah selesai proses entry data tidak ada masalah, baru kita lanjut ke proses yang lainnya sampai dengan proses outputnya berjalan. Nah, itu yang dikatakan sebagian-sebagian. Jadi kita tentukan mana dulu yang akan kita lakukan. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, yang gambar warna ungu ini sistem-sistem yang lama, sementara yang kuning ini adalah sistem yang baru. Ya. Jadi dikatakan paralel, yang lama masih berjalan sampai di batas waktu tertentu, dan yang baru pun sudah dimulai di titik waktu tertentu juga. Ya. Ini tadi yang sistem pilotnya, out system dengan sistemnya. Jadi di dalam bisa berjalan, ada kita sebagian kita selipkan sistem yang baru. Lalu di PES, di bertahap, tahapan-tahapannya yang dilakukan, misalnya di direct langsung, konversi secara langsung, mengganti sistem lama dengan sistem yang baru. Gambarannya seperti ini. Nah, bagaimana kita men-training masa panjang terkait dengan implementasi ini? Nah, di dalam training atau pelatihan dilakukan dengan beberapa tingkatan. Pertama adalah end user training. Jadi kita bisa melakukan training kepada langsung pengguna akhir kita, ya pengguna akhir dari sistem kita. Yaitu para pengguna akhir harus diberi pelatihan mengoperasikan sistem informasi baru agar sistem informasi baru tidak gagal seperti pelatihan mulai dari data entry di sistem yang baru dan seluruh aspek pelatihan lainnya di masing-masing divisi dan cabang yang berbeda. Atau kalau kita tidak mau langsung ke end user, kita bisa lakukan training pada manajernya. Ya. Para manajer perlu diberi pelatihan singkat agar lebih memahami bagaimana sistem informasi baru berdampak pada operasi bisnis, perusahaan, dan pencapaian strategis. Jadi kita cukup ke manajer-manajernya saja, sampai benar-benar dia paham dengan sistem baru nanti ditransfer knowledge-nya kepada end user-nya atau kepada operator-operator di lapangan. Sistem training juga dilakukan yang terkait dengan perangkat keras, jadi tidak hanya software-nya saja, tapi hardware-nya pun juga harus kita lakukan training, ya, paket-paket software yang harus diimplementasi di perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita bisa melakukan banyak cara dalam melakukan training, bisa langsung kepada operator, bisa juga langsung melalui perantara yaitu manajer trainingnya. Nanti manajer itulah yang akan mentransfer knowledge-nya kepada end user atau operatornya. Lalu tentunya di dalam sistem training juga tidak hanya software yang harus kita training kepada end user atau manajer trainingnya, tapi juga perangkat-perangkat kerasnya atau hardware-nya juga harus kita training ke mereka, apa saja yang digunakan, apa saja yang harus disiapkan terkait untuk mensupport software yang ada. Lalu bagaimana dengan maintenance? Perawatan, di mana maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error. Tidak ada errornya, tidak ada bug-nya. Lalu pemeliharaan ini biasanya berkaitan dengan masa garansi yang diberikan oleh pihak pengembang. Jadi ada masa-masa tertentu di mana kita harus selaku developer memberikan maintenance perawatan tersebut. Atau istilahnya kalau di dunia pemasaran, after sales-nya, pasca penjualannya bagaimana.
Lalu lamanya waktu pemeliharaan sangat bervariasi, namun pada umumnya sistem informasi yang kompleks membutuhkan masa pemeliharaan dari 6 bulan hingga seumur hidup program aplikasi. Selama user menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendukung berbagai proses. Masih dalam tahapan maintenance, kenapa diperlukan maintenance? Yang pertama adalah sistem mengandung kesalahan, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Ini tadi, setiap apa yang kita buat, pasti aja ada yang terlewat. Di mana yang terlewat itulah akan menimbulkan suatu masalah di dalam sistem tersebut. Maka di sini perlu dilakukannya maintenance. Yang kedua, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Ini juga ada tambahan dari user, ingin menambahkan apa saja, maka ini pun perlu dilakukan maintenance. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan lingkungan luar sehingga sistem perlu ditingkatkan. Dan di sini sistem menyesuaikan dengan kebutuhan di pasar seperti apa. Ya, kalau teman-teman perhatikan, beberapa aplikasi-aplikasi e-commerce yang ada di mobile phone, baik itu yang Android maupun yang uh, apa, yang di produknya iPhone, ya. Nah, ini banyak melakukan pengembangan setiap bulan. Karena apa? Karena perubahan lingkungan luar. Contoh misalkan kayak di Tokopedia misalkan. Di mana Tokopedia setiap bulan pasti dia melakukan perubahan. Ya, tujuannya apa? Menyesuaikan dengan lingkungan luarnya. Sekarang bulan apa? Bulan April. Bulan April itu ada momen apa? Ya, ada momen apa yang bisa diberikan kepada customer ya, dengan momen tersebut. Contoh, ya selain tanggal bulan yang sama. Ya, setiap bulan sekarang ada. Kalau dulu kan istilahnya 12-12 itu hanya ada di bulan Desember saja. Sekarang jadi setiap bulan ada. Yang dulu dimulai dari 12-12 dengan istilah Harbolnas, dulu sekarang setiap bulan ada ya tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, tanggal 4 bulan 4. Nah, itu disesuaikan ya. Jadi sistem mengalami perubahan karena permintaan baru. Ada promo apa di tanggal-tanggal tersebut. Lalu juga tadi kalau perubahan lingkungan luar adalah misalkan di bulan April ini ada momen apa nih? Nah, misalkan ada Hari Kartini. Nah, Tokopedia membuat apa? Yang kaitannya dengan Kartini apa sih? Gitu. Ada momen apa di sana? Kira-kira customer membutuhkan apa untuk Hari Kartini? Maka di situ ada promo-promo khusus tentang Hari Kartini. Atau misalkan di Februari kemarin terkait dengan Valentine's Day, ada khusus apa? Nah, itulah yang dikatakan perubahan berdasarkan lingkungan luar. Nah, tahapan proses maintenance selanjutnya adalah korektif. Yang mengkoreksi, memperbaiki desain dan error pada program. Lalu yang kedua, adaptif. Memodifikasi sistem untuk dapat beradaptasi. Lalu perfektif, melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah atau menambah fitur baru pada sistem yang ada. Selanjutnya adalah preventif, menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang. Nah, ini tahapannya. Selanjutnya, model pemeliharaan atau maintenance system yang harus diperhatikan pertama tentang debug. Debugging ini suatu proses evaluasi, pengecekan, pengawasan, dan pengendalian yang berlangsung terus-menerus dan berulang sesuai tahapan siklus hidup pengembang sistemnya. Ya. Debug ini pasti ada, error ini pasti ada, ketika kita melakukan pengembangan, pasti ada saja yang terlewat yang menghasilkan menjadi debug. Lalu updating, melakukan pembaruan sistem informasi untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan kondisi bisnis. Selanjutnya maintenance, menjaga keberlangsungan operasi sistem informasi yang tetap berkinerja baik dan meningkatkan fungsi sistem informasi melalui penambahan fitur-fitur baru tanpa mengganggu operasi sistem informasi yang sedang berlangsung.
Apa saja kelebihan dari SDLC? Pertama, karena proses ini terus berjalan ya, bentuknya tadi melingkar seperti itu. Yang pertama adalah adanya laporan setiap akhir fase sehingga memudahkan adanya kontrol pengawasan. Ini yang sangat penting. Jadi setiap selesai proses, kita lakukan laporan, ya, selesai analis, laporan, selesai desain, laporan, selesai implementasi, laporan, lalu selesai itu dilanjut lagi ke maintenance, selesai perawatan, laporan lagi, lalu dibuatkan perencanaan, selesai perencanaan, ada laporannya. Jadi secara step by step-nya kita bisa terkontrol. Lalu yang kedua, mudah melakukan dokumentasi terhadap semua proses pengembangan yang sudah dilakukan. Dokumentasi secara formal sehingga memudahkan melakukan proses penelusuran kembali terhadap kebutuhan bisnis, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai bahan atau pedoman dalam pengembangan sistem, akan memberikan hasil yang lebih baik karena sistem telah dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Lalu kemudahan interaksi antara user dan pengembangan sistem. Nah, ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Ini kelemahan dari SDLC. Pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang yang belum tentu sesuai kebutuhan. Nah, ya, terkadang pengembang atau developer ini membuat suatu aplikasi itu berdasarkan kemauannya dia. Ini juga yang salah. Kalau masih berdasarkan kemauan dia, buat apa dilakukan analisa? Ya, ini yang nggak tepat. Lalu yang kedua, dokumentasi mahal, menghabiskan waktu dalam pembuatan dan selalu berubah-ubah, mengalami perbaikan. Ya, karena tadi, SDLC ini kan komunikasinya dua arah. Analis dengan user, lalu developer dengan analis, semua berkomunikasi di sini. Hingga menghasilkan tadi, perubahan-perubahan dalam hal dokumentasi. Ya. Sudah dibuat begini, ternyata maunya user berbeda. Sudah dibuat begini ternyata tidak sesuai dengan hasil analisnya. Nah, terus begitu. Nah, yang ketiga, hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tapi tidak menyediakan metodologi, cara dan alat-alat untuk mengembangkan sistem sehingga harus digabungkan dengan metodologi yang ada, yaitu misalnya metodologi pengembangan sistem terstruktur. Jadi memang bagian salah satu kelemahan dari SDLC di mana ya yang disediakan atau yang disajikan hanya tahapan-tahapannya saja, tidak menyediakan bagaimana cara dan alat-alat yang digunakan. Hasil dari SDLC sangat tergantung dari hasil di tahap analis. Kan kembali lagi yang saya sampaikan bahwa hasilnya semua bergantung dari analis. Salah menganalisa akan menghasilkan salah informasi dan akan melahirkan kesalahan program yang dibuat. Jadi sangat kuat peran dari analis ini. Selanjutnya dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar, hasil dari sistem tidak luas. Keuntungannya, perencanaan SDLC, dia konsisten ya, untuk menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran, lalu efisiensinya, untuk menjamin efisiensi pengembangan sistem, koordinasi antar subsistem, serta kecermatan dalam memilih metode pengembangan sistem, keselarasan teknologi informasi, untuk menjamin kemampuan organisasi untuk selalu sejalan dengan perubahan pengembangan teknologi informasi, penghematan biaya, untuk menghindari duplikasi pekerjaan secara pemborosan waktu dan biaya. Ya kalau tadi ada di sisi dokumentasi agak banyak biaya yang dikeluarkan, tapi di sini ada penghematan. Penghematan apa? Itu tadi menghindari duplikasi pekerjaan. Jadi jangan sampai ada pekerjaan yang sudah dilakukan oleh analis dikerjakan lagi oleh desainernya. Itu yang kurang pas. Di sini dikatakan penghematan biaya, sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh analis tidak akan lagi dikerjakan oleh bagian yang lain. Lalu adaptif, untuk menjamin kesiapan kebutuhan sumber daya serta tenaga kerja dalam menyambut tuntutan perubahan sistem. Nah, kalau dilihat revisi tahapannya seperti ini,
awal yang paling atas, teman bisa lihat analis, lalu persyaratan sistem, turun ke konsep desain, dilihat detail konsep rancangan sistemnya, lalu desain fisik, desain sistemnya bagaimana, lalu yang selanjutnya implementasi dan konversinya, yang selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Nah, selesai di sini, berlanjut lagi ke implementasi, gagalnya bagaimana. Ya, dalam proses maintenance di tahapan yang naik ke atas ini, berbeda dengan tahapan yang tadi turun. Sorry, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ini beda ya. Step yang turun ini adalah step prosesnya, sementara step yang naik dari mulai operasi atas ini adalah proses maintenance-nya. Jadi bagaimana implementasi gagalnya dikembalikan lagi. Nah, kalau kita perhatikan step by step-nya, di sini dia tidak akan bisa lanjut turun ke bawah kalau masih ada masalah. Di sini bisa dilakukan tahapan secara langsung, tanpa harus dari analis sampai ke operasi dulu, dan pemeliharaan ini baru dilakukan perbaikan, tidak. Tapi step by step dari analis ke konsep desain, ketika terjadi masalah bisa langsung dibalikan atau dikembalikan kepada analis untuk melakukan perubahan cakupan atau persyaratan sistem. Setelah proses analis dan konsep desain ini tidak ada masalah, baru bisa dilanjutkan ke desain fisik. Bagaimana bentuk prototipenya segala macam. Jika terdapat kekeliruan, maka ini bisa dikembalikan lagi kepada konsep desainnya. Ya. Jadi siklus ini bisa berputar di step yang ada, step 1 dan step 2 bisa berputar di sana, bisa juga keseluruhan. Ya, setelah step analis sampai dengan bawah ini selesai, baru dikembalikan ke tahapan. Nah, di SDLC itu keuntungannya seperti itu ya. Bisa dilakukan revisi per tahapan, bisa juga dilakukan revisi langsung sekaligus semuanya. Jadi umumnya dilakukan adalah bertahap. Ya, tahapan-tahapannya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan yang mau bertanya. Evaluasi ini diabaikan saja, tapi perlu diperhatikan nanti pada saat ujian, ya untuk terutama ujian UTS. UTS kita masih dalam bentuk tertulis, mengerjakan soal-soal yang ada dari lembar-lembar evaluasi ini. Jadi kita kan 6 pertemuan baru UTS, maka nanti dari 6 pertemuan ini saya akan ambil beberapa pertanyaan dari slide evaluasi ini untuk dijadikan soal UTS. Jadi teman-teman silakan nanti dipelajari materinya. Pak, maaf mau tanya. Jadi silakan ada yang mau bertanya. Saya mau tanya, Pak. Kalau profesi data analis itu biasanya dibutuhkan dalam bidang apa aja ya? Gimana? Bisa diulang? Kalau misalkan profesi data analis itu biasanya dibutuhkan di bidang apa aja ya, Pak? Untuk pekerjaan, profesi data analis. Banyak hal profesi untuk analis ini. Ya. Kalau di dunia perbankan bisa masuk ke dalam analis kredit misalkan. Ya. Jadi kita menganalisa nasabah kreditur, calon nasabah yang akan melakukan kredit, kita lakukan analis di sini. Itu kalau kita mau bekerja di dunia perbankan. Lalu kalau tadi di perusahaan IT, ya software house gitu kan, ya analis tadi dia akan lebih banyak berbicara atau berkomunikasi dengan uh, calon pengguna softwarenya bagaimana, apa kebutuhan dari user. Lalu kalau kita mau masuk ke dunia industri, ya, analis ini akan masuk ke biasanya ke divisi
uh, research and development, penelitian dan pengembangan. Jadi banyak bidang yang bisa ditempati oleh seorang analis ini. Tergantung nanti dia berada di posisi mana. Di perbankan bisa, ya, untuk menganalisa kemampuan uh, nasabah, kalau nasabah kredit, ya, itu seperti apa, lakukan survei, penilaian, sehingga si nasabah tersebut layak mendapatkan uh, dana pinjaman sebesar berapa. Misalkan kalau di Bank Duluan kita mengajukan pinjaman 100, tidak langsung serta-merta 100 di ACC, disetujui. Itu melalui proses analis ini. Seorang analis lah yang akan menilai, oh ternyata kemampuan nasabah ini hanya mampu sanggup untuk membayar pinjaman sebesar 50, maka dana yang ditransfer atau yang disetujui oleh bank hanya 50 juta. Sekarang seperti itu untuk di perbankan. Nah, kalau di industri masuk ke Research and Development, ya, atau Litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, itu untuk mengetahui misalkan survei pasar bagaimana, produk yang dibuat ini sesuai nggak dengan permintaan pasar. Jadi itu yang harus diperhatikan banyak hal oleh seorang analis. Tapi karena kita di sini bicara tentang analis di developer komputer, ya, software, maka banyak contoh-contoh yang diberikan tadi adalah terkait dengan bagaimana kita membuat software tadi. Di pertemuan berikutnya nanti akan banyak materi-materi terkait dengan analis, terutama nanti di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini akan semakin memperkuat teman-teman dalam menganalisa kebutuhan dari user, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Silakan yang lain. Pekan depan materi kita masih terkait dengan analis. Jadi bagaimana proses kita menganalisa, mulai dari cara mengidentifikasi masalah, memahami kinerja dari sistem informasi tersebut, lalu bagaimana menganalisa kebutuhan sistem informasi. Jadi lebih, ya memang tujuan akhir dari mata kuliah ini bagaimana teman-teman setidaknya mahir dalam hal menganalisa kebutuhan dari user terkait dengan usulan pengembangan program yang diminta, seperti itu. Silakan, ada yang bertanya? Bapak, Silakan. besok kan kita hari Jumat ada mata kuliah praktek, tapi di jam kedua, pertama kita offline apa online, Pak? Jam pertamanya mata kuliah apa? Data mining dan warehouse kayaknya. Data mining warehouse itu dosennya siapa? Bu Detin, Pak. Bu Detin, di kelas ya? Nah, gini aja. Untuk teman-teman besok yang mata kuliah keduanya praktek, biar nggak telat, dan sama seperti kemarin, jadi online-nya dari kampus saja. Jadi sepakati dulu di kelasnya, siapa yang besok mau ikut praktek pagi. Ya, nanti untuk Irfan sama Diki komunikasikan di kelas siapa besok yang mau datang pagi untuk ikut praktikum di jam kedua. Nah, jumlah orang itulah yang tetap datang ke kampus B untuk mengikuti mata kuliah online dari kelas, seperti itu. Nanti apakah Bu Detinnya datang atau tidak, ya teman-teman tetap belajar dari kelas, melihat langsung dari LMS-nya, seperti itu. Baru nanti jam kedua masuk ke lab, seperti itu. Kenapa?
Karena kalau teman-teman tetap online dari rumah, begitu jam kedua harus datang ke kampus, dikhawatirkan tidak keburu waktunya. Ya. Harusnya mulai 10.40 karena teman-teman telat datang jam 11, dan mungkin udah hampir Jumatan baru datang. Kan? Itu yang kita hindari. Maka buat teman-teman untuk besok yang jam pertama, silakan datang sesuai dengan pembagian yang sudah disepakati di kelas. Seperti itu. Yang lain silakan. Silakan yang mau bertanya, masih ada. Nah, sedikit saya kasih gambaran terkait dengan UML nanti. Ini ada di materi ke pertemuan ke-6. Ya. Gambarannya seperti ini nanti, teman-teman semua terkait dengan UML. Ya. Kita mulai membuat diagram nanti di pertemuan ke-6 ini. Di mana nanti pun project atau UAS kita adalah membuat diagram-diagram ini. Di dalam UML banyak diagram, tapi kita tidak gunakan semua. Yang kita gunakan yaitu pertama adalah use case diagram. Setelah use case masuk, kita bicara tentang activity diagram. Setelah activity diagram, kita bicara tentang sequence diagram, dan terakhir class diagram. Ya. Sampai 9. Belum muncul ya. Nah, tadi ya kita sudah lihat terkait dengan diagram apa saja. Kita cukup menggunakan 4 diagram yang ada. Ini salah satu yang diwajibkan ada di bab 4 skripsi ya teman-teman semua. Bab 4 itu isinya dari seperti ini. Jadi ada 2 poin di bab 4. Yang pertama adalah desain diagramnya seperti apa, menggunakan diagram UML. Yang 4 unsur tadi, use case, activity, sequence diagram, dan class diagram. Lalu prototype, setelah itu baru implementasinya yang harus diperhatikan nanti dalam bab 4 penyusunan skripsinya. Nah,
Nah, ini tahapan awal membuat use case. Saya melakukan gambarnya langsung dalam membuat use case. Nah, ini gambarannya use case. Bagaimana customer ini sebagai aktor, ya. Customer sebagai aktor. Lalu apa yang dilakukan aktor ini di dalam sistem? Ya. Dia melakukan pemilihan katalog, melakukan pemesanan, melakukan konfirmasi. Nanti dari menu katalog dia bisa melakukan menu pencarian. Nah, nanti akan kita bahas tentang garis-garis koordinasi seperti ini, apa tujuannya. Ini bicara tentang use case. Nah, realnya seperti ini. Ini kita lihat konsep dasar use case-nya. Perpustakaan misalnya. Ini saya buatkan perpustakaan. Dari analisanya seperti ini. Sorry, dari sini. Nah, kalau kita belajar nanti UML, kita lihat bagaimana mulai menganalisa. Konsep dasar perpustakaan. Perpustakaan daerah Yogyakarta telah mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan. Setiap anggota yang akan melakukan penyewaan atau pinjaman buku terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota. Jadi setiap calon anggota dia harus daftar dulu, lalu setiap anggota berhak melakukan penyewaan peminjaman buku yang ada di perpustakaan tersebut. Aplikasi sistem informasi perpustakaan juga memberikan kemudahan bagi anggota perpustakaan untuk mencari koleksi buku yang ada. Jadi ada menu pencarian buku. Apalagi yang ketiga, penjaga pegawai perpustakaan akan mencatat setiap buku yang disewa dipinjam dan memberikan informasi kapan buku tersebut dikembalikan. Menu sewa, ya, menu catat untuk peminjaman buku. Lalu apalagi? Ada proses pengembalian buku. Bagaimana pencatatan pengembalian buku? Ya, penjaga atau pegawai perpustakaan tersebut akan mencek status penyewaan, ada keterlambatan atau tidak, atau hilang bukunya. Nah, itu yang dibutuhkan dalam proses pengembalian buku. Selanjutnya, jika terlambat atau hilang, dikenakan denda. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan buku, pemilik perusahaan akan melakukan proses pembelian buku jika dalam perpustakaan tersebut dibutuhkan buku-buku baru atau penambahan jumlah buku. Nah, dari analisa ini, ya, dari dua analisa ini, kita buatkan use case-nya. Apa yang dibutuhkan? Pertama tadi, ada berapa aktor? Ya, ada berapa aktor di situ? Anggota. Yang kedua, penjaga. Ya, penjaga perpustakaan. Yang ketiga, pemilik perpustakaan. Maka terjadilah kita buat 3 aktor. Nah, kita nggak bisa sembarangan nih naruh di mana siapa yang ada di kanan, siapa yang di kiri. Nah, kita nggak bisa. Nah, nanti ada teorinya di mana siapa yang berhak ada di kiri, siapa yang berhak ada di kanan. Seperti itu. Ya. Sini kita buat penjaga. Penjaga tadi apa? Dia mendata pendaftaran anggota, dilihat anggotanya. Ya. Dia sudah terdaftar atau belum. Lalu penjaga mencatat pengembalian buku. Penjaga mencatat penyewaan buku. Penjaga dia mencatat kehilangan buku. Anggota, apa yang dilakukan anggota? Anggota melakukan pencarian. Bukunya setelah ketemu, dia lakukan penyewaan buku atau peminjaman buku. Ya, di dalam penyewaan buku ini, si penjaga nanti akan mengecek status pinjaman. Dia melebihi tanggal yang ditentukan atau tidak. Ya, di dalam pengembalian buku, di sini didapat pembayaran dendanya bagaimana ketika ada keterlambatan pengembalian dan seterusnya. Lalu tadi pemilik dia akan melihat jumlah bukunya, ada permintaan buku baru atau tidak, ya, apakah ada penambahan jumlah buku, dan ini yang dilakukan. Jadi dari hasil sepanjang ini analisa, maka dibutuhkan sistemnya nanti seperti ini. Nah, begitu juga nanti dalam ujian akhir tadi, ya, kemarin sudah saya kasih lihat proses apa saja. Ada 3 proses di sana, ada 3 kasus. Yang pertama jual beli mobil bekas, yang ketiga rental mobil, ya, sewa mobil, yang ketiga konveksi
Nah, teman-teman di situ sudah ada uh, keinginan dari user seperti apa. Jadi tinggal teman-teman buat analisanya, lalu dituangkan ke dalam use case diagram. Ya. Apakah selesai dari use case? Belum. Nanti dari use case ini akan turun lagi ke activity diagramnya. Di activity diagram bicara tentang aktivitas si penjaga ini untuk melakukan pendaftaran, apa saja yang dilakukan step by step-nya sampai dia bisa mencatat pendaftaran anggota baru. Nah, itu untuk activity pendaftaran anggota. Lalu bagaimana aktivitas pengembalian buku? Ya, ini dibuat juga aktivitasnya apa saja di dalam pengembalian buku. Begitu seterusnya. Jadi semakin banyak kasus yang ada di dalam ini, maka nanti akan dibuat aktivitinya satu persatu. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka akan ada 8 aktiviti yang akan dibuatnya. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan sequence diagram pun sama. Dibuat 8 item ini, sequence diagram. Nah, bicara dengan database-nya, database tentu tadi, apa keterkaitan dengan data anggota dengan data peminjaman, itu nanti berbicara seperti itu, terkait dengan pas diagramnya. Gambarannya seperti itu, nanti teman-teman terkait dengan evaluasi di akhir, ya, dari soal yang ada, teman-teman bisa membuatnya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Masih banyak waktu kita. Silakan yang mau bertanya. Oke, untuk tugas, nanti kita akan mulai setelah teman-teman memahami tentang use case. Tapi kalau teman-teman mau melatih, ya bisa latihan terlebih dahulu terkait dengan pembuatan use case. Nanti materi ke-6 ini akan Bapak masukkan ke dalam LMS, begitu juga dengan evaluasinya. Nanti dievaluasi yang ada, ya. Nah, di evaluasi yang ini, ya, nanti coba teman-teman kerjakan secara manual dulu, ya. Tidak usah dengan aplikasi, buat saja dulu percobaan, teman-teman, dari ini studi kasusnya, di evaluasi ini studi kasus, buatkan use case diagramnya, ya. Tugasnya seperti itu. Ini tugas mandiri saja dulu, teman-teman belajar dulu menganalisa poin A sampai E itu apa saja yang dibutuhkan, berapa orang aktornya, bagaimana sistem yang dibutuhkannya apa saja, ya. Kalau tadi kan contoh ini ada 8, ya, maka di sini dibutuhkan berapa dalam sistem tersebut. Ya. Nah, itu teman-teman buat, lalu upload di
di LMS, biar nanti Bapak lihat tingkat dasar analis teman-teman bagaimana, ya. Jadi mulai belajar analis dulu dari studi kasus yang ada di sini, ya, untuk baru dibuatkan diagramnya. Nanti pada saat di pertemuan berikutnya kita akan bahas, mungkin akan Bapak percepat, tidak harus menunggu di pertemuan ke-6 untuk membahas use case ini, karena setelah pertemuan besok ketiga itu masih bicara tentang sistem informasi. Saya rasa bisa belajar mandiri teman-teman terkait dengan itu. Nanti di pertemuan keempat kita sudah membahas tentang diagram UML ini. Nah, sebelum itu silakan teman-teman mencoba untuk membuat use case-nya seperti apa, ya, belajar untuk mulai menganalisa, karena ujian akhir kita itu berupa project, di mana teman-teman akan diminta menganalisa dari permasalahan yang ada, dari 3 kasus yang ada. Silakan dipilih nanti mana yang mau dipilih, apakah mau mengambil yang jual beli mobil, atau mau yang mengambil rental mobil, atau juga bisa pilih yang konveksi, seperti itu. Silakan dipilih. Kemungkinan minggu ketiga besok kita akan mulai membagi kelompok untuk persiapan ujian akhirnya. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian untuk kesempatan kita pagi ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan, saya kasih kesempatan 5 menit yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Bentar, sambil Bapak masukkan materi pertemuan rekamannya di sini, biar teman-teman bisa mempelajari tugas yang disampaikan. Ini udah temanya, nanti di pertemuan kedua itu ada diagram UML, jadi teman-teman bisa
pelajari di sana sementara. Nanti di pertemuan tempat baru kita akan bahas full terkait dengan use case diagram terlebih dahulu. Karena yang awal dari diagram ini adalah bagaimana kita membuat use case seperti itu. Nah, nanti ini Bapak siapkan menu untuk tugasnya silakan diupload oleh teman-teman semua di dalam menu ini. Ini Bapak kasih waktu 1 pekan, kemudian di pertemuan di depan tanggal 1 ya. Tanggal 1 teman-teman sudah mengumpulkan ini untuk materinya. Due date-nya tanggal 1 jam 00 ya, atau 53 lah, 2359 ya, 2359. Ini batas akhir pengumpulannya. Mulai dari hari ini tanggal 25 ini sudah mulai bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Sudah lewat dari tanggal 1, maka itu akan dinyatakan kalau teman-teman tidak mengumpulkan tugasnya. Baik, Pak. Ya Pak, itu untuk materinya kita menguploadnya aja ya, dibuat secara manual saja dulu. Pak, ini kita ketik di Word kan ya Pak ya? Gimana, Bang? Iya, ini kita ketik ke Word kan Pak, kita evaluasi tentang yang 3 case tadi Pak, yang rental, yang penjualan mobil. Itu nanti di UAS. Oh, di UAS. Jadi teman-teman kerjakan yang ini nih, evaluasi materi UML ini. Ya, materi ini teman-teman kerjakan. Nah, ya semua nih yang ini materinya udah Bapak upload juga di pertemuan kedua ini, ada materi diagram UML. Teman-teman pelajari lalu kerjakan ini. Nah, nanti di pertemuan, kalau memang pertemuan ketiga besok sempat 2 materi, maka kita langsung bahas terkait dengan ini. Kalau tidak sempat di materi pertemuan besok, pertemuan ketiga, maka ini akan kita bahas di pertemuan keempat. Jadi teman-teman belajar dulu untuk menganalisa, ya. Ini dianalisa, lalu dibuatkan use case-nya, seperti itu. Kalau yang rental mobil, sewa jual beli mobil bekas itu nanti itu untuk UAS, seperti itu. Oke ya, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan. Kalau masih ada yang bertanyakan, silakan. Kalau tidak, kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Atau nanti setelah ditutup mungkin baru ada yang ingin bertanya, silakan di WA atau grup mata kuliah ini. Itu dijawab dulu. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Pak.